warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kan bacaan kitab. Jadi malam Jumat itu sholat Fitri kita baca kitab. Juga tidak terlalu lama juga. Artinya kita ambil sedikit-sedikit saja. Yang penting kita bisa istiqomah kan seperti itu. Karena begini, di sini ini dengan di sana beda. Artinya di sini ini kebanyakan kan orang-orang sibuk lah, begitu kan. Yogi saja sibuk tidur, sibuk dengan game kan seperti itu. Termasuk min sibuk juga itu kan Yogi begitu. Jadi kita harus sibuk. Jadi intinya kita istiqomah walaupun kita itu tidak lama, baca tidak banyak. Yang penting istiqomah itu yang terpenting. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi dan Maha Penyayang. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Seperti itu. Jadi sifat Ar-Rahman, itu bersifat umum. Artinya semua makhluk, semua ciptaan Allah itu Allah kasihi. Maha Pengasih namanya. Jadi semua termasuk semua. Artinya orang Islam atau orang kafir itu memang Allah kasihi. Itu bersifat umum. Tapi Ar-Rahim dia bersifat khusus untuk orang Islam saja. Orang Islam saja. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu milik Allah, Rabbil Alamina, yang mengatur seluruh alam. Rabbil Alamina, yang mengatur atau membaguskan seluruh alam. Jadi segala puji itu milik Allah. Dan puji itu ada berapa macam ya? Ada 4. Ada puji itu Allah memuji dirinya, Allah memuji dirinya sendiri, dan Allah juga memuji hambanya, hambanya memuji Allah, hamba memuji hamba. Contohnya, contoh hamba memuji hamba itu kita kan bisa memuji orang, dia baik, ya sempat, dia baik, itu kan itu memuji. Jadi itu memuji. Jadi segala puji itu milik Allah. Yang berhak kita puji itu Allah. Dan kita memuji kepada Allah itu ya, kita memuji kepada Allah. Artinya kita itu mengucapkan alhamdulillah itu bukan hanya karena kita mendapat nikmat. Jadi keharusan kita itu memuji kepada Allah bukan karena kita dapat nikmat. Artinya kita dapat rezeki baru alhamdulillah, kita dapat ini, dapat ini, atau keinginan kita terkabul, kita alhamdulillah. Bukan itu. Artinya memuji kepada Allah secara hakikatnya itu adalah kita memang harus selalu memuji kepada Allah, harus. Karena tanpa Allah, tanpa nikmat dan rahmat dari Allah, kita ini tidak akan ada apa-apanya di dunia ini. Itu. Jadi memuji itu bukan tunggu kita dapat nikmat. Artinya tunggu kita dapat rezeki, kita dapat uang, mama, atau dapat apa, atau keinginan kita terkabul. Bukan hanya itu. Itu namanya memuji bita'alukin nikmat. Artinya kalau kita sukses, baru alhamdulillah. Begitu loh. Artinya kita gantungkan ke apa yang kita inginkan. Begitu loh. Jadi semakin kita ingin ini, baru ternyata oleh Allah dikabulkan atau tercapai, baru kita alhamdulillah. Berarti kalau kita tidak keinginan kita tidak terkabul oleh Allah, berarti kita kan tidak alhamdulillah ke Allah, kan seperti itu. Maka biasakan kita ini selalu memuji kepada Allah, karena nafas kita, sehat kita, bahkan semua apapun yang kita miliki, apapun yang terjadi di dunia ini tetap itu dari Allah, dan itu harus kita syukuri. Apalagi nikmat kan seperti itu. Itu pentingnya. Kan dalam kitab Husnatul Asrar itu terangkan, ada satu aulia itu ketika ditanya, wahai Syekh, apa yang Anda amalkan? Apa yang Anda amalkan? Artinya dikir apa, namanya begitu, dikir apa atau apa yang Anda amalkan? Itu saya itu menjawab, saya itu hanya mengamalkan 2. Artinya yang beliau amalkan itu 2. Apa itu Syekh? Yang pertama itu astagfirullah. Yang kedua alhamdulillah. Di kitabnya itu la yazidu Syekh, apakah tidak bertambah lagi? Beliau jawab tidak. Tidak, saya tidak
menambah lagi, artinya cuma 2 saja itu. Baru tanya, kenapa cuma 2 itu saja sih? Iya, kenapa saya itu mengamalkan alhamdulillah selalu, karena betapa banyaknya tidak terhitungnya nikmat-nikmat Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu kata saya itu, karena tadi itu nikmat itu, rahmat itu ya, bukan soal dunia saja, bukan soal uang atau soal harta, soal apa, bukan itu saja. Artinya termasuk kita mensehat, bahkan kita masih bernafas kan masih termasuk ya kan. Jadi pilihannya selama kita banyak uang stroke, ya berarti kan setengah nikmat bagaimana begitu. Jadi kita tidak usah menikmati apa yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, kan seperti itu. Itu. Jadi beliau itu selalu alhamdulillah. Bahkan di Jawa itu kalau tidak salah dulu ada satu kiai itu sampai kiai itu terkenal dengan kiai alhamdulillah. Begitu, kiai alhamdulillah. Apapun yang terjadi alhamdulillah selalu. Artinya begini loh, orang innalillahi tahu, orang meninggal itu orang mati. Saya itu lebih suka menggunakan kata-kata mati daripada kata-kata meninggal. Kata meninggal itu tidak akan terlalu menakutkan, ya kan? Bapak si A itu meninggal. Oh, mau meninggal? Atau kawali siakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawali sudah ada yang innalillahi. Kan begitu. Coba kalimat mati lebih menakutkan. Iya kan? Di sana ada orang mati. Mau kepikiran, kalau itu kan sopan-sopan, wafat, meninggal, nah begitu levelnya kan, level-level sopan. Tapi kan kita kayak biasa-biasa saja ya. Di sana ada orang meninggal dunia, ada orang meninggal dunia, jauh biasa saja kayaknya. Di sana ada orang innalillahi, biasa-biasa saja. Tapi kalau kata di sana ada orang mati, baru kasih serem itu kata-katanya. Artinya di sana ada orang mati, di sana ada orang mati. Ya bukan begitu kalimatnya, yang biasa-biasa saja. Di sana ada orang mati, oh bukan kaget orang. Ya, orang tidur langsung bangun kan seperti itu. Jadi kan perkataannya kan satu kalimatnya kan seperti itu kan. Kamu tahu orang Solo itu kan Jawa halus. Solo Jogja itu Jawa halus. Jadi orang Solo itu coba kalian pukul orang Solo, tapi bukan Solo sini ya, Solo sana maksudnya, Solo Jawa Solo. Kalau Solo sini ya sudah beda kan, jalan Solo di Telaga itu kan. Nah, kalau Solo sana, Solo Jogja itu walaupun kita injak kakinya kan, kalau kita injak kakinya, coba kaki kita diinjak, itu mungkin kata-kata marah atau kata-kata kasar yang keluar kan. Nah itu orang Solo, orang Jogja itu kalau kena injak kakinya atau kena pukul, itu sebenarnya mau marah, kata-kata marah begitu. Cuma kan karena sudah terbiasa halus, ya biasa-biasa saja. Artinya kaki ini diinjak kan begitu kalau kelas kita ya. Di sana itu kaki ini kenapa diinjak? Sebenarnya mau marah itu, tapi karena logat orang Solo dan Jogja sudah begitu ya begitu saja. Jadi seakan-akan biasa-biasa saja. Coba cek kalau orang Solo tak percaya. Orang Solo itu kan lentur-lentur, gitu kan? Sebenarnya mau marah kenapa kalian diinjak, mau bilang begitu. Tapi karena sudah logat seperti itu, kenapa kaki ini kamu injak? Nah begitu itu. Jadi yang mendengarkan berarti orang ini tidak marah, padahal mau marah itu. Kan tergantung intonasi kan, seperti itu kan. Kalimat itu kan intonasi. Pertama seperti itu. Itu pentingnya. Baru Rabbil Alamina, Allah itu zat yang mengatur alam. Allah itu zat yang mengatur alam atau membaguskan alam. Jadi kata Robbi, kata soleh itu ya, soleh itu pribadi. Ingat, anak soleh, orang soleh, berarti dia pribadi. Tapi kalau dia muslihun, karena Allah itu di sini Robbi bermakna muslihun. Muslihun itu berarti membaguskan. Jadi kalau soleh, jadi perbedaan antara soleh dan musleh, ingat baik-baik. Perbedaan antara soleh dan muslih itu ada perbedaan, walaupun berasal dari kata yang sama. Jadi kalau soleh cuma Darwin soleh, maka itu pribadinya Darwin, kan seperti itu. Jika Darwin soleh, jika Darwin itu soleh baru muslih, soleh dan muslih, maka dirinya soleh dan kesolehnya dia gunakan memperbaiki orang lain, maka itu namanya muslih. Muslih. Kalau soleh itu pribadi ya, soleh itu pribadi. Kalau muslih itu memang bermanfaat untuk orang lain. Hanya kebaikannya itu dia gunakan untuk memperbaiki orang lain, begitu loh. Untuk bagaimana berusaha orang lain juga jadi baik juga, itu namanya muslih. Udah.
Itu tadi Rabbil Alamina. Kata alamina itu jama. Jadi alaminah itu jama. Allah itu menciptakan banyak alam. Cuma yang tren kita tahu itu kan alam itu cuma alam ruh, alam malaikat, alam ruh, alam malaikat, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, kan seperti itu kan. Nanti alam akhirat kan seperti itu. Dengan Allah itu masih menciptakan banyak alam. Kalau tidak salah itu berapa tuh? 18.000 alam kalau tidak salah. Di kitab anu itu Busnul Arifin ada keterangan. Jadi Allah itu menciptakan banyak alam. Hanya akal kita saya tidak sampai ke situ. Jadi itu, dan itu tidak perlu kita pikir. Nanti kita mau cari, kalau begitu kita mau cari alamnya apa film yang terkenal itu Alien. Nah seperti itu jangan dicari itu. Nanti mau cari alamnya Alien dan seperti itu. Sudah lakukan saja kan seperti itu. Sudah. Wabihi dan kepada Allah, wabihi dan kepada Allah nasta'inu kita mohon pertolongan ala umurid dunya waddin, ala umurid dunya waddin, di dalam semua urusan-urusan dunia waddin dan urusan agama. Jadi kepada Allah lah kita itu mohon pertolongan. Sejatinya kita itu kalau mohon pertolongan urusan dunia dan urusan agama itu mohonlah kepada Allah. Mohon ya Allah, hamba mohon pertolongan. Sama dengan iyyaka na'budu, iyyaka kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Itu sejatinya pertolongan. Dari sejatinya kita mohon pertolongan kepada Allah. Tapi ketika dunianya yang kan tidak seperti itu. Itu permohonan tetap kepada Allah. Bukti di dunia tidak terlalu seperti itu. Kita kan tolong ambilkan rokok, kami tidak tolong. Nah itu. Jadi sehakikatnya pertolongan itu mohonnya kepada Allah seperti itu. Tapi di dunia kita tetap membutuhkan orang lain, kan seperti itu. Di dunia tetap membutuhkan orang lain dan kita tidak bisa hidup sendiri. Makanya kalau kita itu tidak ingin berhadapan dengan keadaan, kalau kita ini tidak mau berhadapan dengan keadaan, tidak mau berhadapan dengan masyarakat yang beda-beda pola pikirnya, tinggal di hutan saja. Nah, begitu ya. Yang di hutan mungkin dengan harimau, ular, seperti itu. Artinya begitu. Hidup sudah seperti itu. Jadi itu pentingnya. Jadi selalu mohon kepada Allah. Selalu mohonlah kepada Allah tentang dalam urusan dunia dan urusan agama. Itu baru di sini ada ijazah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini diingat baik-baik. Ini bisa diamalkan ya. Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya. Wa min khawasiha dan itu termasuk sebagian dari keistimewaannya. Khawasi itu ketentuan, istimewa namanya. Jadi khos itu orang tertentu. Di dalam ibadah itu ada ibadah umum ya, ibadah orang umum, ada ibadah khos, berarti ibadah orang tertentu, ada ibadah khawas. Ibadahnya orang tertentu, artinya orang yang istimewa, sangat istimewa sekali, levelnya itu memang tidak ada di atasnya, itu kan yang Nabi. Jadi di sini termasuk dari keistimewaannya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi termasuk dari keistimewaannya Bismillahirrahmanirrahim ya. Idza taraha sahsun indan naumi, idza taraha sahsun. Ketika ada orang membaca, sasun itu seseorang, sasun itu bukan man, sasun itu sebenarnya badan. Kalau man dia atas seseorang begitu, sahas itu seseorang, gampangnya begitulah. Jadi jika ada seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, membacanya itu indan naumi ihda wa isyrina marratan. Jadi apabila ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dia hendak tidur, ketika dia mau tidur, dia baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, gitu ya. Maka aminah tilkan lailati minasyaiton, maka orang itu akan aman di malam itu, orang itu akan aman dari setan. Artinya aman dari gangguan-gangguan setan jika membaca tadi itu. Wa amina baituhu minasyirkoti atau syarikoti. Jadi rumahnya juga oleh Allah dilindungi dari pencuri. Jadi kalau musim pencuri amalkan saja.
Jadi tidak usah tunggu musim pencuri, siap itu kita amalkan, kan bukan hanya khusus pencuri saja. Artinya kita lakukan, kita usahakan lakukan itu. Jadi insya Allah dengan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim, sebelum tidur 21 kali rumah kita itu dilindungi dari pencuri. Sudah. Setelah itu wamina mim mautil fujaati, dan orang itu akan aman dari mati yang mengagetkan. Jadi barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, maka oleh Allah orang itu akan diamankan dari mati yang mengagetkan. Mati yang mengagetkan itu tidur tidak bangun-bangun, paham? Jadi kita tidur baru tidak bangun lagi, akan kaget. Ya, itu orang lain juga kaget. Itu mati yang mengagetkan. Mati yang mengagetkan seperti itu. Tidur terus keterusan itu. Jadi oleh Allah akan dilindungi dari itu, usahakan diamalkan. Setelah itu wawiri dzalika minal balaya, dan oleh Allah akan dilindungi dari musibah selain tadi itu. Jadi selain selain dari setan, selain dari pencuri, selain dari mati yang mengagetkan, itu oleh Allah dilindungi juga. Jadi balaya itu musibah. Makanya kalau dia bala itu satu musibah. Kalau dia balaya maka macam-macam musibah. Begitu kalimatnya. Itu jamak taksir, itu jamak namanya. Jadi itu. Jadi usahakan diamalkan. Apa dahu Ahmad Sawi. Itu menurut Imam Sawi. Imam Sawi itu beliau itu pengarang tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu kalau bukan 4 jilid 5 jilid. Tafsir Quran Sawi itu saya di Malang punya itu ya. Itu pentingnya kita seperti itu. Jadi ingat baik-baik itu, diamalkan kalau mau tidur. Ini seperti yang ini kan suka Gus Pati ini kan suka ke kuntilanak. Jadi kalau cerita-cerita kan kuntilanak pernah mimpi dikejar kuntilanak. Nah, jadi berarti itu masih tadi cerita juga dikejar kuntilanak dalam mimpi kan. Tahu kenalan itu siapa nama Anda gitu. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ya, sebelum tidur. Insyaallah Allah lindungi dari setan, dan rumah kita dilindungi dari pencuri, dan juga kita diselamatkan dilindungi dari mati yang mengagetkan, dan juga dari musibah-musibah lainnya. Seperti itu. Sudah ya. Wassallallahu, dan mudah-mudahan tambahan rahmat Allah dan mudah-mudahan Allah memberikan tambahan rahmat wassalam dan keselamatan ala sayyidina, pada junjungan kita Muhammadin khotamin nabiyyin, kanjeng Nabi Muhammad yang jadi akhir dari semua nabi. Jadi mudah-mudahan Allah juga memberikan tambahan rahmat, doa keselamatan kepada kanjeng Nabi Muhammad, manusia termulia di antara manusia. Jadi tidak ada satupun manusia yang selevel kanjeng Nabi Muhammad. Itu dan mudah-mudahan tetap Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada beliau. Jadi Nabi Muhammad itu yang menjadi akhir dari semua nabi. Artinya setelah kanjeng Muhammad tidak ada nabi lagi. Begitu. Walihi, dan mudah-mudahan tambahan rahmat dan keselamatan tetap kepada keluarga kanjeng Nabi, wa sahbihi, dan juga sahabat-sahabat kanjeng Nabi. Artinya keluarga Nabi berarti duriya Rasulullah, wa sahbihi, dan juga sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat itu ya, yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang bertemu kanjeng Nabi. Orang yang bertemu kanjeng Nabi dan dia beriman akan kanjeng Nabi, walaupun cuma sebentar, itu dikatakan sahabat. Jadi kalau dia walaupun dia bertemu kanjeng Nabi tapi tidak beriman kepada kanjeng Nabi, tidak beriman akan kanjeng Nabi, maka dia tidak dikatakan sahabat. Buktinya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, kan masa apa namanya lagi? Itu, tapi tetap tidak dikatakan sahabat. Itu cara memahaminya. Ya. Wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, wala haula, dan tidak ada daya upaya jauh dari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi, yang maha luhur, al-azimi, dan maha agung. Jadi kita ini tidak ada daya apapun. Sejatinya kita ini bisa meninggalkan maksiat itu bukan diri kita, tapi sejatinya kita bisa meninggalkan maksiat itu atas pertolongan Allah. Dan sejatinya kita itu bisa melakukan ibadah, bisa istiqomah, bisa selalu makan kebaikan juga bukan karena diri kita, tapi semua itu tetap karena pertolongan Allah.
Maka kita ini harus selalu mohon kepada Allah. Jangan putus asa mohon kepada Allah. Selalu mohon kepada Allah dalam hal apapun. Dalam hal apapun kita selalu mohon kepada Allah. Apalagi mohon ampun kepada Allah. Jadi perbanyak kita itu istighfar kepada Allah dan juga hamdalah, memuji kepada Allah. Jadi istighfar tadi ulama aulia itu hanya istighfar dan hamdalah. Ketika kita istighfar, kenapa Anda hanya istighfar saja? Iya, betapa banyaknya dosa kita ini kepada Allah, sehingga kita harus istighfar kepada Allah. Kenapa hamdalah saja? Ya, betapa banyak nikmat-nikmat Allah, rahmat-rahmat Allah yang diberikan kepada kita, tapi kita melupakannya. Itu yang penting. Jadi mungkin hanya itu ya. Itu selama-lama. Yang penting sudah ini awal pembukaan saja. Semua kitab pasti diawali dengan Bismillah, alhamdulillah, berusaha awal. Nanti di belakangnya baru, artinya pertemuan yang akan datang kalau masih umur panjang baru kita teruskan lagi. Baru kita teruskan nanti tentang rukun-rukun Islam, rukun iman, baru cara-cara sholat. Di belakang itu banyak. Ini pakai yang pinggir saja, karena kita belum tempat. Kalau kita ngaji yang pakai yang tengah, dipastikan kita akan lama. Dan dikhawatirkan itu konsentrasi akan kurang. Konsentrasi kurang begitu. Kalau pakai yang tengah, ini cuma pakai yang pinggir saja. Yang pinggir saja, insya Allah. Tapi walaupun kita pakai yang pinggir, sebagian penjelasannya tak gunakan yang tengah supaya bisa berkembang. Seperti itu syarahnya, yang tengah ini syarahnya. Jadi itu sudah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum bahas